Sibuk gimana mikirin gimana cara jatuhin gue. Di saat gue terus-terusan bikin sesuatu, men. Gue bukan orang jahat, men. I swear to God. Gue bingung kenapa orang-orang jahatin gue gitu dari dulu, men. Banyak banget. Gue nggak ngerti kesalahan gue apa. Apa sih emang gue nyakitin keluarga kalian gitu? Apa sih yang gue lakukan ke hidup kalian? Terus ketika gue hancur, apa yang didapat? Piala, medali? Enggak, men. Enggak, lu cuma dapat karma lu sendiri. Hidup ini tidak perlu mengadu domba. Jangan kita mengajak orang lain untuk membenci orang yang kita benci. Biasakan sinkronkan mulut dan otak. Jangan lebih pintar mulut daripada otakmu. Nanti kelihatan kualitas dirimu. Ya, jadi jangan suka mengadu domba. Hidup di kampung keras, Lur. Kita diem diomongin, kita ngelayap dikatain. Kita ikut ngumpul ngomongin orang. Kita nggak ikut ngumpul, kita yang diomongin. Mulut orang kampung itu seperti bom atom. Sekali ngebacot, satu kabupaten percaya. Betul apa betul? Teruntuk Anda yang pernah menyakiti saya, mengecewakan saya, mengkhianati saya percaya kekuatan doa. Apalagi doa yang lahir dari rasa sakit, penderitaan, hati yang hancur. Itu memiliki pengaruh yang sangat luar biasa. Saya tidak perlu mengotori tangan saya untuk membalas atas apa yang telah Anda lakukan terhadap saya. Dan satu hal yang saya yakini, hukum karma tidak pernah salah alamat. Tuhan kita itu adalah Allah, bukan mulut orang. Mati-matian orang menghina kita, tidak akan berkurang setitik pun kemuliaan yang Allah berikan kepada kita. Dan juga tidak akan terhalang sekecil apapun karunia yang Allah tetapkan untuk kita. Tidak ada apa-apanya penghinaan orang pun, tidak ada apa-apanya sama sekali. Tidak ada bahaya sama sekali. Orang gak akan selamanya senang. Ada di satu titik nanti dia akan sedih. Gitu juga sebaliknya, orang gak akan selamanya sedih. Mau sepatah hati atau sepahit-pahitnya hidup, satu saat di ujung jalan dia pasti akan menemukan kebahagiaan. Itu hidup berbalik berulang-ulang terus. Jadi ketika lu lagi sedih sekarang, gak usah takut, pasti satu hari nanti akan ada kebahagiaan. Kalau lu pengen ngancurin orang, jangan ngancurin dia dengan kebencian dan ketidaksukaan lo, tapi hancurkanlah dia dengan kemurahan hati lo. Supaya dia tahu kalau dia juga punya hati, ikutin hatinya. Hidup sederhana, perlakukan orang sebagaimana kamu ingin diperlakukan. Simple. Belajar tuluslah dalam kebaikan. Ketulusan kita diuji justru ketika kita disakiti sama orang yang pernah kita tolong. Jangan ungkit-ungkit. Orang baik tuh tidak mencatat perbuatan baiknya, tidak meneriakkan kebaikannya, karena kebaikan itu gaya hidup buat dia. Saking udah terbiasa berbuat baik, lali kapan nolong orang. Hidup itu simple, say. Kalau ada orang yang gak suka sama kita gak apa-apa. Karena kita akan kelihatan baik di mata orang baik, dan kita akan kelihatan jahat di mata orang jahat. Ngasih makan kagak, ngasih duit kagak. Tapi hobinya ngomongin gue. Mau tahu siapa? Orang sirik. Ora usah ngelek-ngelek wong. Kadang sing mbok elek-elek kuwi sing sering bantu kowe. Mikir. Ingat, jangan keburukan dibalas dengan keburukan. Orang fitnah, biarin dia fitnah sampai dia capek. Jangan dibalas dengan fitnah. Lalu apa yang saya harus lakukan, Ustadz? Maafkan. Masa sih Ustadz? Maafkan. Enak benar dia Ustadz? Maafkan. Nggak ada kata lain, jawabannya cuma itu. Maafin. Baik. Lalu dia bagaimana? Sudah enak-enak berbuat fitnah saya, sebarin saya. Allah ada.
Allah subhanahu wa ta'ala itu kita yakini sebagai orang beriman, Sami', maha mendengar, basir, maha melihat, alim, maha mengetahui. Gak usah khawatir, hukum yang telah Allah turunkan, setiap orang yang berbuat dosa pada Allah, dia kalau tobat Allah ampuni. Tapi kalau dosa berhubungan dengan hak makhluk, manusia, maka dia harus tobat kepada Allah dan meminta maaf kepada manusia yang dia buat salah. Gunjing, fitnah, mencuri, merusak nama baik. Jadi kalau kita begitu difitnah, langsung awalnya kita maafin, udah deh saya maafin. Allah mengatakan, wala'afina anin nas, hati kita steril kembali tuh. Kita mendapatkan pahala karena menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, gitu kan? Dan dia, selama dia, dalam hukum Allah yang kita yakini, dia selama tidak minta maaf dengan kita, hukuman Allah tetap datang pada dia. Jangan berusaha menjatuhkan orang lain, jangan berusaha mengkoreksi hidup orang lain. Waktu yang kita sia-siakan untuk ngurusin hidup orang lain dan menjatuhkan orang lain bisa kita pakai buat membangun hidup kita sendiri. Dan lebih baik periksa hidup kita sendiri dan bertanya sama diri sendiri, saya sudah buat apa? Udah bikin apa? Ingat, umur kita di dunia ini pendek. Life is short. Ngapain buang tenaga, buang waktu buat menilai hidup orang, menjatuhkan orang? Move on dengan hidupmu sendiri. Siapapun yang suka cepat panas, cepat gampang kehasut, dan suka ikut campur urusan orang padahal nggak tahu apa-apa, itu sama aja kamu ngunyah, kamu makan dari lepehan orang, bekas orang. Nggak jijik ya? Pengkhianat akan tetap jadi pengkhianat. Pengkhianat hidupnya dibikin indah bagaimanapun tetap akan berkhianat. Tapi orang yang hatinya setia, dibanting bagaimanapun tetap akan setia. Setia adalah karakter, setia bukan keadaan. Karena orang kalau dasarnya setia, mau menghadapi badai bagaimanapun dia hanya berkata, aku tidak takut. Aku tahu kepada siapa aku percaya, aku yakin dia berkuasa. Berikan tepuk tangan yang meriah buat. Dengar baik-baik bos. Cara paling licik membenarkan diri sendiri adalah dengan menceritakan kejelekan orang lain. Jadi kita nggak usah nyari kebenaran, karena kita semua itu pasti punya kejelekan. Paham? Akan ada waktu di mana kesakitanmu akan terbalaskan, entah dengan cara kamu diberi kebahagiaan atau yang menyakitimu diberi peringatan. Cukup diam, biarkanlah semesta yang bekerja. Ciri-ciri orang yang busuk hati adalah ketika dia tidak bisa menguasai hati kita, dia akan berusaha mempengaruhi orang lain untuk membenci kita. Dan itulah sampah masyarakat. Gak suka sama saya gak apa-apa. Yang penting satu, jangan pernah menunjukkan kebusukan hatimu di hadapan orang. Kok gak malu sama kelakuanmu? Saya gak disukain orang gak apa-apa, gak masalah. Intinya satu, pedoman hidup saya gak pernah bikin kisruh kehidupan orang. Bos, kata-kata hari ini. Hidup itu jangan suka menghina orang lain, bos. Dan jangan suka merendahkan orang lain. Karena orang yang suka merendahkan orang lain, itulah orang yang sebenarnya hina. Iya toh? Direndahkan tidak mungkin jadi sampah. Disanjung tidak mungkin jadi rembulan. Maka jangan risaukan omongan orang, sebab setiap orang membacamu dengan pemahaman dan pengalaman yang berbeda. Teruslah melangkah selama engkau di jalan yang benar, meski terkadang kebaikan tidak selalu dihargai. Tidak usah repot-repot menjelaskan tentang dirimu, sebab yang menyukaimu tidak butuh itu, dan yang membencimu tidak percaya itu. Sahabat, hidup itu bukan tentang siapa yang terbaik, tapi tentang siapa yang mau berbuat baik. Jika zalimi orang, jangan berpikir untuk membalas dendam. Tetapi berpikirlah cara membalas dengan kebaikan. Karena Rob kita maha baik. Dan tanamkan agar orang lain juga mendapatkan kebaikan sebagaimana yang kita peroleh dari yang maha baik. Tidak perlu membalas orang yang menggibahimu, menghinamu, menjelekkanmu, bahkan merendahkanmu. Berlian tidak akan turun nilainya walau tertimbun kotoran. Ingat, dirimu tidak berkurang nilainya walau banyak perkataan kotor. Bukan nilaimu yang rendah, tapi hati mereka yang kotor. Paham sayang? Semua orang sama, terlahir telanjang dan matinya juga telanjang. Anda harus percaya diri untuk menghadapi hidup ini, jadi orang yang terbaik di bidang Anda. Tidak usah lihat kanan dan kiri, fokus perbaiki diri. Karena sesungguhnya orang-orang yang iri dengki sama Anda, itu menyokong Anda untuk jauh lebih tinggi lagi. Aku diam bukan karena takut, bukan karena menyerah, bukan karena mengalah, bukan karena lelah. Aku diam karena aku sibuk. Sibuk cari uang. Bukan sibuk mencari kesalahan orang.
bukan sibuk nyinyirin hidup orang, bukan sibuk gibahin hidup orang. Paham sayang?